wabarakatuh. Mohon Pak, minta waktunya sedikit. Saya selaku mengikuti program guru penggerak, kebetulan ada praktek menanyakan sejauh mana Bapak waktu ketika memimpin selama ini ada yang diambil kebijakan baik etika moral maupun etika identifikasi tersebut. Yang pertama Pak, mohon maaf, selama ini Bapak bagaimana dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan berkaitan dengan masalah bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Pada prinsipnya dalam kehidupan kita, apalagi dalam satu organisasi kemasyarakatan maupun pemerintahan seperti kita yang ada di sekolah, kita pasti akan bergesekan dengan hal yang seperti ini. Betul Pak. Nah, di dalam menyikapi berkaitan dengan kasus-kasus seperti ini ya, kita sebagai kepala sekolah harus banyak mendengar, banyak melihat. Betul. Nah, dari banyak mendengar dan melihat ini tentunya kita harus mengidentifikasi mana-mana yang sekiranya bisa diambil sebuah kebijakan yang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena yang namanya kita bergaul dengan orang, kadang-kadang ada yang pro, ada yang kontra. Kaitan dengan seperti ini kan kita harus dengan tinggi, jangan sampai menyelesaikan masalah timbul masalah baru. Ini yang paling penting. Karena teman-teman semuanya punya prinsip dan punya kemauan, dan saya pikir semuanya juga baik. Masalahnya kan apakah permasalahan-permasalahan yang diajukan teman-teman itu sesuai dengan kondisi dan keadaan dan kemampuan kita untuk menyikapi atau tidak. Nah, seperti ini juga harus dengan bijaksana, maka pimpinan saya sebagai sekolah harus banyak mendengarkan. Ya, kita bisa memilah dan memilih permasalahan itu sehingga menjadi satu seandainya diambil sebuah keputusan yang menguntungkan semua pihak. Pada kita jangan sampai keputusan yang saya ambil justru mau tambah masalah. Maka perlu ada satu banyak mendengar dan melihat dari berbagai aspek ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi Bapak melihat dulu, mendengarkan dulu, mengidentifikasi mana yang kebijakan etika maupun kebijakan bujukan moral. Yang kedua Pak, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Banyak hal Mas, kita kan sebagai guru ya, karena kita berkaitan dengan pengelolaan siswa. Betul. Kan berbagai macam masalah. Betul. Nah, terutama misalnya pada waktu kasus-kasus ketika kita dilematis ya, ketika kenaikan kelas. Itu Pak, Ada rapat kita katakan per orang ya Pak ya. Debat kusir, bagi pandangan yang baik positif maupun pandangan negatif. Tapi pada prinsipnya itulah dinamika. Betul Pak. Nah, berkaitan dengan nasib anak yang seperti ini kan biasanya contoh ya, ada anak yang secara kasat mata memang dia berperilaku negatif, tapi kan yang menyebabkan anak itu berperilaku negatif kan itu kita cari solusi. Betul Pak. Karena pada prinsipnya anak kan belum tahu, yang tahu kan kita ya sebagai orang yang sudah menjalani kehidupan. Sementara anak dalam proses mencari. Nah, jangan sampai keputusan yang kita berikan kepada anak-anak yang demikian itu salah. Betul Pak. Maka ya kita sebagai guru harus dengan jeli ketika misalnya kita akan memberikan suatu punishment terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Jangan sampai keputusan-keputusan yang kita berikan adalah keputusan yang tidak baik bagi perkembangan ke depan anak. Ini yang paling penting. Betul. Jadi Bapak intinya berpedoman intinya kepada murid patokannya ya Pak ya, walaupun dia itu betul. Baik, terima kasih Pak. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa
yang Bapak bisa lakukan selama ini? Ya berkaitan dengan kasus seperti tadi ya, seperti kasus anak dan Iya, kenaikan kelasnya, kemudian diawali dengan salah satunya itu kan dari plantusi ya. Nah, artinya ketika kita mengawali kegiatan pembelajaran juga kita adakan samakan persepsi dengan orang tua. Maka kalau dosen sekolah saya adakan setiap tahun di awal bulan November tahun Iya. Ini kan dalam rangka merencanakan perbuatan perlakuan kita terhadap anak untuk 1 tahun ke depan ini yang kita sepakati. Ya berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan budaya yang ada di satuan pendidikan, termasuk kegiatan inti adalah anak belajar berkaitan dengan evaluasi dan lain-lainnya. Ini harus disepakati dulu sehingga dalam merencanakan memprogram anak di dalam memproses anak dalam proses belajar ini benar-benar diketahui oleh semua pihak, baik itu guru maupun orang tua, sehingga ada kesamaan persepsi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah terjadi dalam proses dan terjadi dalam tata kelola administrasi, hingga adanya perlu survei, kunjungan rumah, wawancara dengan keluarga dan lingkungan, itu kan data-data primer yang harus kita data. Kalau ketika sudah data-data demikian kita miliki, kedepannya kita aminnya ada satu keputusan yang dengan tujuannya adalah memberikan edukasi pada anak. Kita tuh nggak fatal amat gitu. Betul. Ini yang paling penting. Karena ketika sudah ada komunikasi, kemudian ada data dan fakta, kemudian disepakati oleh kedua belah pihak, orang tua, kemudian jadi di sini kan kan yang diharapkan ketika kita melakukan kunjungan ke keluarga, ada satu kesepakatan yang bisa menyelesaikan kendala belajar anak. Yang paling penting. Bukan berarti kita mencari punishment untuk memutuskan urusan, enggak, tapi justru cari solusi bagaimana anak sebagai objek pendidikan ini dan sebagai subjek pendidikan ini bisa melakukan tugas pokoknya belajar dengan baik. Betul. Yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, paling efektif. Tadi ya saya katakan bahwa dalam melakukan kegiatan kita harus adanya plantusi, ya kita harus direncanakan dengan baik. Nah, untuk melakukan perencanaan, kemudian kita programkan, kemudian kita lakukan. Ya, sekarang ini yang kadang-kadang kita lupakan bahwa evaluasi, monitoring itu sangat penting sekali. Sehingga saya membiasakan diri setiap hari Senin ada kegiatan yang namanya briefing. Dalam rangka mencari solusi kendala permasalahan yang kita hadapi dalam proses melakukan tugas pokok kita sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan permasalahan yang sifatnya kekinian. Itu bisa kita atasi segera sehingga tidak menumpuk permasalahan. Salah satunya sehingga yang diharapkan permasalahan-permasalahan yang tadi seperti ada kendala anak, kendala belajar. Di briefing itu kan banyak pendapat dari berbagai kepala, dan pendapat itu pasti pendapat yang semuanya bernilai mutiara ya. Tapi dari semua mutiara kan ada kelasnya yang perlu kita saring, sehingga saringan yang terakhir adalah betul-betul keputusan yang bernilai. Baik, terima kasih. Yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Mama. Tadi yang efektif, sekarang tantangannya Pak. Tantangannya justru yang timbul dari serangan internal kita sebagai pengelola ya. Betul Pak. Kita dihadapkan dengan insan-insan pendidikan dengan Nanggala ada tingkat kematangan yang berbeda-beda. Betul Pak. Yang berkaitan adalah penyamaan persepsi terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan itu yang memerlukan energi sendiri ya. Artinya bagaimana menyamakan persepsi terhadap apa yang kita putuskan dari berbagai aspek, ini yang paling penting. Karena kita menghadapi para guru yang notabene adalah para intelektual. Betul. Yang kedua, kasus-kasus yang dilatar belakangi oleh keanekaragaman serta didik yang berbagai macam. Dengan segala ini yang perlu
perhatian secara khusus Iya. di dalam memutuskan langkah. Betul. Ini yang paling penting itu. Jadi Bapak memperhitungkan tantangan itu berapa langkah yang harus dilakukan. Iya. Pak. Terima kasih Pak. Yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 DPK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan tadi, Iya Pak. itu ada berbagai macam langkah yang kita lakukan, atau yang Iya. jadwal, ada yang Betul. jadwal ya. Yang terjadwal misalnya ya secara rutin kita melakukan monitoring dan evaluasi setelah setiap hari Senin ya kita Betul, tadi ya. yang kita temukan pada minggu seperti apa. Tapi berkaitan dengan kejadian yang secara khusus ya kita lihat dari potensi permasalahan akan memberikan dampak yang berat buat sekolah kan enggak. Kalau mau memberikan dampak yang berat buat sekolah ya nggak begitu enggak segera kita selesaikan, karena yang hal yang seperti ini kan semakin lama permasalahan itu ya akan menambah masalah. Ya urgensinya yang paling terlihat. Meskipun kita punya jadwal secara khusus ya. Betul Pak. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya tidak urgen kemudian bisa diselesaikan sambil berjalan kegiatan pendekatan yang pendekatan ya, misalnya tidak perlu harus tatap muka secara Langsung pribadi, itu kan juga bisa diselesaikan sambil menjalankan tugas ya. Iya betul. Tapi kalau seandainya memang hal ini harus khusus, jadi berkaitan dengan tercatat secara khusus ada, tapi berkaitan dengan yang sifatnya urgen ya harus diprioritaskan. Jadi Bapak memiliki jadwal yang sudah teratur dan sesuai jadi supaya dapat memilah dan memilih ya Pak. Yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Perlu kami sampaikan pada Arvidia ya? Iya Pak. Kaitan dengan masalah apa tadi? Dukungan seseorang atau sangat yang perlu, lain. sangat sekali. Karena apa? Nah ini perlunya satuan pendidikan untuk membangun teamwork. Iya. Tentunya siapa yang sangat Berperan. berapa saja leader-leader yang ada di satuan pendidikan ini harus menjadi satu tim yang solid. Artinya wakil-wakil kepala sekolah ini sangat berperan sangat tinggi terhadap penyelesaian permasalahan karena semua akan berangkat dan lahir melalui pintu itu. Betul. Ya, misalnya dalam pengelolaan kurikulum, pembelajaran melalui kurikulum. Betul. Ya berkaitan dengan bagaimana pergerakan sosial anak yang melalui kesiswaan. Betul. Dan berkaitan dengan masalah sarana penunjang pembelajaran ya pakai dengan sistem sarana. Betul. Nah kemudian berkaitan dengan bagaimana dinamika yang ada di masyarakat ya kita melalui humas. Betul. Nah, ini semuanya berperan penting. Artinya bagaimana kita membuat tim yang solid ya, dan yang paling penting itu bagaimana memberdayakan teman-teman ini sesuai dengan tupoksi dan diberikan beban secara proporsional ya. Betul. Sehingga semua bisa menjalankan tugas secara alamiah, dinamis. Paling penting itu progresif. Oh iya. Ya, tapi ya dinamis tapi nggak ada progresif ya tidak progresif tidak baik. Makanya harus berjalan secara alamiah, dinamis. Betul. Kalau alamiah kan atas dasar kesadaran. Betul. Nah, karena yang paling mahal dalam membangun tiko itu membangun kesadaran. Betul. Jadi ketika ini sudah terpenuhi ya mudah-mudahan dinamika satu tata kelola organisasi yang namanya satu betul Pak. Jadi yang siapa yang berperan kita PKS, kemudian juga Palspa, orang semua berperan. Tetapi titik kumpul permasalahan kan ada melalui dua ini sehingga kita bisa cari satu masukan dan cari kejelasan permasalahan sehingga keputusan yang kita
mengambil ya harus mendengar lah Iya. dari teman-teman yang salah sendiri. Iya, terima kasih Pak. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang saya dapat petik pengalaman Bapak dari keputusan dilema etika? Yang bisa dipetik yang pertama bahwa dalam kasus kehidupan kita nggak ada satu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Betul Pak. Artinya permasalahan seberat apapun bisa kita selesaikan kalau manakala kita juga bisa berpikir secara jernih. Yang kedua, melibatkan secara proporsional ya pada staf-staf kita, pada mitra kerja kita, kepada teman-teman kita yang bisa memberikan satu masukan, kemudian bisa memberikan satu penjelasan. Ya. Intinya bagaimana kita membangun teamwork yang solid. Ini yang paling penting ya. Teamwork ini penting sekali dalam kelancaran satu organisasi ini. Pelajaran yang kedua itu sepandai-pandainya seorang pimpinan, sebijak-bijak seorang pimpinan ketika dia tidak didukung oleh teamwork yang solid, juga perjalanan organisasi pasti akan kita timbang. Sehingga indahnya ketika kita punya pengetahuan, prinsip, tetapi juga secara sinergis, punya pihak-pihak lain secara seimbang dan proporsional. Baik Pak, terima kasih atas luang waktu Bapak. Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Bapak sangat luar biasa, dan saya akan sangat belajar kepada Bapak. Semoga Bapak dalam memimpin selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Ya, sedang mendoakan. Iya, amin Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak selaku pimpinan di sekolah SMK YPPD Kota Depok, izinkan saya melakukan interview karena saya ada tugas dari guru penggerak untuk menginterview, mewawancari Bapak selaku pimpinan dalam kegiatan Bapak pada pengambilan keputusan mengenai kebijakan-kebijakan selama ini. Mungkin Bapak ada yang dalam kurun waktu ini Bapak itu sudah banyak pengalaman mengenai keputusan yang diambil, baik secara kebijakan-kebijakan, dilema etika atau bujukan moral. Saya akan menanyakan yang pertama ya Bapak ya, maaf ya Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Menurut saya menjadi pemimpin pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sulit diputuskan. Namun kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah dan mendengar berbagai masukan-masukan yang ada. Baik, terima kasih. Jadi walaupun itu Bapak harus menentukan keputusan yang bersifatnya baik itu etika maupun bujukan moral ya Pak ya. Yang kedua Pak, selama ini Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, menurut saya sebagai kepala sekolah, ya, kita harus melihat situasi dari berbagai sisi. Ya. Biasanya saya meminta masukan pada kepala wakil-wakil kepala sekolah. Ya. Setelah mendengar berbagai masukan, baru saya akan mengambil hal yang terbaik untuk suatu keputusan. Ya, meskipun tidak kita dapat memuaskan semua pihak. Betul. Apabila dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mengambil keputusan sesuai aturan dan biasanya disepakati dalam rapat. Oh baik, betul Pak. Jadi ada suatu masalah yang sama benar dan sama nilai kebajikannya, Bapak tidak langsung memutuskan ya Pak ya, Ya, betul, tapi Pak. diadakan rapat dulu baik dari wakil kepala sekolah maupun dewan guru ya Pak ya. Ya, betul. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Tentunya yang pertama saya akan mencoba memahami kasus yang terjadi.
kemudian mengumpulkan wakil kepala sekolah untuk mendapat masukan, Betul. lalu mengadakan rapat bersama Dewan Guru apabila tidak sesuai dan tidak menemukan keputusan bersama. Maka dilakukan voting. Dengan begitu keputusan diambil dengan catatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab setelah suatu hal disepakati. Oh, jadi ada kasus misalnya anak tidak naik kelas mungkin ya Pak, atau misalnya anak yang masih malas gitu. Jadi ada voting sebenarnya ya Pak ya. Atau anak pemangku jabatan misalnya anak yayasan gitu ya Pak ya. Guru ya. Iya. Makasih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif adalah apabila ada yang saya inginkan dan yang diinginkan guru-guru bisa satu suara dan sejalan. Oh, Seperti itu kira-kira. jadi keinginan Bapak bahwa ini ketentuannya seperti ini dan disetujui oleh semua pihak gitu ya. Betul, Pak. Makasih Pak. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Oh iya, jadi tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya bagi saya segala hal harus tuntas dan kalau bisa diselesaikan secepatnya. Meskipun begitu tergantung dari ringan atau beratnya suatu kasus permasalahan. Iya, jadi kalau ada yang mesti diputuskan saat itu, langsung saat itu tidak usah mengadakan rapat lagi atau menanyakan kepada timnya Bapak ya Pak yang ada dibentuk ya Pak. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentu saja didukung oleh keluarga, dukungan dari keluarga dan tim di sekolah yang senantiasa mendukung dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada. Oh, jadi banyak yang membantu Bapak ya Pak ya dalam mengambil keputusan supaya keputusan itu bulat ya Pak ya. Terus yang terakhir Pak, mohon maaf, ini dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam dilema etika? Saya belajar banyak hal dari menjadi kepala sekolah. Tentu saja tidak bisa disamakan pengalaman kita dengan sekolah lain. Dengan kondisi semenjak terjadinya COVID yang sekolahnya tidak terlalu besar, namun berada di sekitar kota sedikit atau diskotik Depok Lama. Budaya dan kebiasaan kultur tempat ini menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Iya. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan itu tidak langsung itu, tapi ada yang pepatah begini kali ya Pak ya. Pengalaman itu adalah sebuah guru yang sangat berharga gitu ya Pak ya. Terima kasih atas waktu Bapak untuk interview ini. Semoga kita selalu sehat dan Bapak langsung selalu dilancarkan. Selamat menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Haji. Ya. Minta waktunya Pak Haji ya? Iya. Saya ada tugas dari guru penggerak untuk menanyakan Bapak, mewawancarai maksudnya dalam praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Pak Haji selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Depok, di mana ada kasus-kasus yang antara nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Mohon maaf ya Pak Haji ya, saya minta waktu sedikit. Selama ini, yang pertama pertanyaannya Pak Haji, selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral baginya? Apabila terjadi suatu kasus padaku kita sedang ini
maka Iya. dilema etika perlu penanganan khusus melalui guru BK dan kesiswaan. Baik. Karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan Iya. tidak bisa turun tangan langsung. Apabila ada permasalahan pada kubu pendidik, Iya. guru dan tenaga kependidikan, Iya. saya berkoordinasi dengan Wakasek dan wakil kepala sekolah terlebih dahulu. Oh, baik. Saya selalu memanggil semua Wakasek Mhm. dan meminta masukan. Oh. Saya juga sering meminta masukan pada komite. Tidak lupa juga Iya. kami berkoordinasi dengan atasan yaitu ketua YPP dan ketua PPLP. Oh iya. Jadi Bapak selalu koordinasi sesuai dengan aturan-aturan, mana yang benar, mana yang diterima etika berpolitik, etika tujukan moral, dan Bapak langsung berkoordinasi kepada seluruhnya. Yang kedua, Pak Haji, terima kasih. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kami mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Betul. Resiko dari suatu keputusan itu pasti akan ada yang tidak setuju atau reaktif tidak disukai. Walau bagaimanapun harus ada keputusan. Betul. Maka kita harus mengambil resiko tertentu. Betul. Jadi ini resiko. Jadi Ya. ambil resiko tersebut yang penting membawa kebaikan ya, Pak Haji ya. Terus langkah-langkah atau pertanyaan, terima kasih Pak Haji ya. Iya. Yang nomor 3 nih Pak Haji, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, Bapak. Strategi adalah seperti disampaikan tadi, Iya. kita komunikasi dengan yang lain, Betul. mengambil resiko terkecil, Iya. dan prosedur yang diambil sesuai aturan. Betul. Ya. Terus terima kasih jawabannya. Yang keempat Pak Haji, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya. Mengikuti prosedurnya yang harus seperti itu. Langkahnya juga seperti itu, seperti sudah disebutkan. Ingin lebih efektif, meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak kepala dan membuat memakan waktu yang banyak. Maka sudah cukup diwakili dengan wakil kepala sekolah dan komite sebagai perwakilan orang lain. Oh ya, orang tua di sini. Jadi gini Pak Haji ya, mungkin kasus yang sama-sama benar itu mungkin ya dari tanggapan Pak Haji itu pas ketika anak tidak naik, tapi Pak Haji mementingkan anak murid itu harus dimana harus dia naik dan dikasih catatan-catatan tertentu kepada wali kelas atau para PKS ya Pak Haji ya. Jadi supaya tidak ada yang yang dirugikan ya Pak Haji ya. Yang ke 5 Pak Haji ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Saya tidak berbicara yang lain, tapi masalah kesejahteraan. Sampai saat ini guru sudah sesuai UMR, namun guru dan karyawan masih jauh di bawah UMR. Begitupun ujung tombak pendidikan dan para guru. Bagaimana ini guru yang honorer belum sejahtera?
Putra, Iya, iya. ini permasalahan yang bagaimana agar guru honorer bisa paling tidak setara dengan PNS. Iya. Ini tantangan bagi kepala sekolah. Iya. Jadi Pak Haji selalu tiap tahunnya gimana caranya untuk mensejahterakan guru atau karyawan ya Pak Haji ya. Baik ininya. Terima kasih Pak Haji. Yang keenam Pak Haji, apakah Pak Haji memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, tidak ada jadwal tertentu. Oh, tidak ada jadwal. Yang penting bisa disesuaikan dengan baik, seperti yang tadi saya sampaikan. Ambil resiko. Oh iya betul. Jadi jadwalnya itu tidak ada jadwal, kalau misalnya ada masalah langsung diputuskan ini ya. Baik, terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Sekarang pertanyaan ketujuh ke Pak Haji ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Haji untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ya? Bantuan dari berbagai pihak yang telah kalau saya panutan pada Rasulullah, bagaimana beliau selalu dihadapkan banyak masalah, dan saya terinspirasi dengan hidup beliau yang banyak hikmah di setiap kehidupannya. Iya. Jadi Pak Haji ketentuannya selaku pemimpin berpedoman dengan tauladan dari Nabi Muhammad ya Pak Haji ya, Rasulullah kita. Yang terakhir Pak Haji pertanyaannya ya, dari ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Haji, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajaran apa nih Pak Haji nih? Oh iya. Ya, saya belajar dari berbagai pengalaman. Betul. Sehingga jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali. Betul. Kita boleh sekali mengambil teori, namun tidak bisa pukul rata suatu kejadian. Kalau teori kan berbeda dengan praktik. Betul. Ya. Terima kasih Pak Haji, pertanyaannya semua dijawab, dan jadi titik kesimpulannya semua berpatokan kepada murid ya Pak Haji ya. Punya 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah yang diambil. Dari semua itu terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.